Bismillahirrahmanirrahim. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lompat. Jawablah salam saya dengan semangat, jikalau Anda umat Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta saudara-saudaraku kaum muslimin kaum muslimat dimanapun berada, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang kasih sayangnya tidak pernah terukur. Walaupun tadi pagi hanya sahur dengan semangkok bubur, tapi kitanya aja yang tidak pernah bersyukur. Ungkapan syukur sering kita ungkapkan dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Dan lafaz ini sangatlah tepat dan sangatlah cocok dan sangatlah pantas kita ungkapkan kepada Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Dan berkat nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Dan berkat nikmat kesempatan dan nikmat umur pula yang Allah berikan kepada kita, kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, sang pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat bagi seluruh alam, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Dengan kata lain, dari zaman kendaraan Honda menuju zaman kendaraan Honda, Suzuki, Yamaha semakin di depan. Saudara-saudaraku kaum muslimin kaum muslimat dimanapun berada, Islam rahmatan lil alamin merupakan sebuah pandangan fundamental terhadap agama Islam, yang berarti agama yang membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi semesta alam. Dengan Islam rahmatan lil alamin, seharusnya paham-paham kekerasan seperti radikalisme dan terorisme tidak perlu ada, karena semuanya berlomba-lomba untuk mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan, yang mana di dalamnya menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menjaga hak binatang dan tumbuh-tumbuhan. Memahami Islam rahmatan lil alamin sebagai konsep dasar untuk memunculkan kembali keindahan-keindahan Islam yang sudah lama meredup. Dan rahmat ini merupakan milik Allah yang diturunkan melalui Islam untuk dinikmati secara bersama-sama. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini tidak lain hanyalah sebagai rahmat. Dan di dalam diri Nabi, Allah telah menciptakan rahmat tidak hanya untuk dinikmati oleh kaum muslimin saja, tapi untuk dinikmati oleh orang non-muslim juga. Saudara-saudaraku kaum muslimin kaum muslimat dimanapun berada, hal tersebut sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad ke muka bumi ini tidak lain hanyalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Ini menunjukkan bahwa Allah menurunkan rahmat tidak hanya untuk manusia semata, akan tetapi bagi semua yang ada di alam semesta ini. Islam rahmatan lil alamin sebagaimana terkandung dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, bahwa alam semesta juga mendapatkan rahmat dari diutusnya Nabi Muhammad sebagai rahmat. Bagi orang yang beriman, datangnya utusan Allah merupakan sebuah rahmat
yang nantinya membawanya menuju cahaya keimanan untuk mendapatkan syafaat dan kemuliaan kelak di dunia dan di akhirat. Saudara-saudaraku kaum muslimin kaum muslimat dimanapun berada, sejak munculnya wabah COVID-19 ini membuat segala bentuk aktivitas kita dibatasi oleh pemerintah, yang mana pada semulanya datang di suatu majelis untuk mendakwahkan Islam dengan jamaah yang begitu banyak, namun sekarang tidak bisa kita lakukan dengan cara tatap muka, melainkan dengan cara online. Seperti kegiatan yang saya lakukan ini termasuk salah satu contoh mensiarkan Islam melalui media sosial. Pada zaman sekarang ini, banyak orang di luar sana berkeluh kesah. Makanan tidak ada, pekerjaan sepi, sekolah online, SPP terus berjalan. Semua itu dimulai sejak munculnya wabah COVID-19 ini. Namun itu seharusnya tidak perlu membuat kita bimbang, dan seharusnya kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah daripadanya. Sekarang timbul pertanyaan, apa hikmahnya sebagai kita umat Islam yang rahmatan lil alamin? Saudara-saudaraku kaum muslimin kaum muslimat dimanapun berada, jika dilihat banyak sekali hikmahnya di dalam kehidupan kita, terutama bagi kita umat Islam yang rahmatan lil alamin sejak adanya wabah COVID-19 ini, yang mana hikmah inilah yang perlu kita ambil untuk kita gunakan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dan terlebih lagi, hikmah inilah yang kita gunakan untuk memperbaiki kehidupan kita sebagai umat Islam, untuk melangkah ke arah yang lebih baik dan menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269, yang artinya Dia memberi hikmah kepada siapa yang Ia kehendaki, dan barang siapa yang diberi hikmah sesungguhnya ia telah diberikan nikmatan yang begitu banyak, dan tidak ada orang yang dapat mengambil pelajaran kecuali bagi mereka yang berakal sehat. Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Karena biar bagaimanapun Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini atas segala kehendak dan takdirnya, Allah pun mempunyai maksud dan hikmah di dalamnya. Kita sebagai umat Islam yang mempercayai adanya qada dan qadar harus mencari tahu apa hikmah atas segala sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepada kita. Contohnya saja, saat adanya wabah COVID-19 ini yang sedang merambak di berbagai negara termasuk di Indonesia, hikmah terbesarnya adalah bahwasanya dengan ini membuat kita semakin sadar bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seisinya. Saudara-saudaraku kaum muslimin kaum muslimat dimanapun berada, selain hikmah di atas, ada juga beberapa hikmah yang dapat kita ambil dan kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat adanya wabah COVID-19 ini. Di antara hikmah tersebut yakni, yang pertama, meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak zikir dan memperkuat doa. Dengan meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak dekat dengan Allah, tentu saja membuat hati kita menjadi tenang. Saat adanya wabah COVID-19 ini yang sedang terjadi di antara kita semua, tentu saja hikmah yang dapat kita ambil sebagai umat Islam yakni meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak zikir dan doa. Allah akan selalu melihat kita sebagai umat Islam, bagaimana kita menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya yang selalu mengingatnya. Dan sejatinya orang yang tidak mau berdoa kepada Allah termasuk orang-orang yang sombong. Dan hikmah yang kedua yang dapat kita ambil saat adanya wabah COVID-19 ini yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sebelum pemerintah menganjurkan kita untuk sering mencuci tangan, menggunakan air bersih dan mengalir, di dalam Islam Allah pun telah menganjurkan kita
untuk selalu mencuci tangan sebelum makan ataupun sebelum melakukan aktivitas lainnya. Bahkan di dalam Islam kita telah diajarkan dan dianjurkan untuk selalu bersuci dengan cara berwudu, menjaga wudu sebelum sholat, menjaga wudu sebelum tidur, maupun menjaga wudu sebelum melakukan aktivitas lainnya. Dan hikmah yang ketiga yaitu meningkatkan rasa solidaritas antar sesama. Sejak adanya wabah COVID-19 ini, banyak orang di luar sana tidak dapat mencari nafkah untuk memenuhi kehidupannya. Dan bagi orang yang memiliki rezeki lebih dan bagi orang yang mampu, banyak memberikan hartanya dengan cara bersedekah, dengan memberikan sembako ataupun dengan uang tunai kepada mereka yang tidak mampu, sebagai bentuk rasa solidaritas antar sesama. Dan hikmah yang keempat yakni dengan adanya wabah COVID-19 ini membuat waktu kita bersama keluarga semakin banyak. Sebelum adanya wabah COVID-19 ini, banyak di antara kita sibuk dengan urusan masing-masing. Akan tetapi saat adanya wabah COVID-19 ini yang memaksa kita untuk selalu belajar dari rumah dan bekerja dari rumah, membuat waktu luang kita untuk berkumpul bersama keluarga semakin banyak. Dengan adanya wabah COVID-19 ini menuntut kita untuk selalu menjaga diri dan tidak melakukan kontak langsung, khususnya dengan yang bukan mahram. Di dalam Islam kita dilarang untuk melakukan kontak langsung, khususnya dengan yang bukan mahram, karena melakukan kontak langsung dengan yang bukan mahram dapat menimbulkan zina. Dan di dalam Islam, zina itu dilarang, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فحيشة وساء سبيلا, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina itu, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Dan hikmah yang terakhir yang dapat kita ambil saat adanya wabah COVID-19 ini, yakni dapat memperkuat tali silaturahmi kita antar sesama. Demikianlah beberapa hikmah yang dapat kita ambil saat adanya wabah COVID-19 ini. Tentu saja masih banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, dan marilah kita jadikan wabah pandemi ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan marilah kita sama-sama mengajak orang-orang sekitar kita untuk sama-sama mensiarkan Islam, dan marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, ibda binafsi, mulailah dari dirimu sendiri dan mengajak orang lain, baru ke masyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai hikmah saat adanya wabah pandemi ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan kebenaran hanyalah milik Allah semata. Akhir kalam, Allahumma wafiq wal hadilah syadidur rasad. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.